sahabat inspirasi. Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh seorang tabib dengan detail dan kronologis. Lukas bukanlah saksi langsung dari pelayanan Yesus. Namun, ia dikenal sebagai penulis yang paling teliti di antara penulis Injil lainnya. Sebagai seorang nabi dan rekan perjalanan Paulus, Lukas menulis dengan gaya histori Yunani yang rapi dan penuh detail. Ia menulis kesaksian para saksi mata dan menyusun secara teratur, menjadikan Injil bukan hanya sekedar catatan iman, tapi juga karya sejarah yang kredibel. Lukas menyampilkan sosok Yesus bukan hanya sebagai Mesias Israel, tapi juga sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Ciri khas penulisan Lukas tampak dalam penekanannya pada kasih dan Injil untuk semua kalangan. Banyak perumpamaan khas yang hanya muncul di Injil Lukas, seperti anak yang hilang, orang Samaria yang baik hati, dan orang kaya, serta Lazarus. Melalui gaya naratif yang lembut dan penuh empati, Lukas menulis Injil yang paling manusiawi dan menyentuh hati. Dalam sejarah gereja, Lukas dihormati sebagai penginjil bangsa-bangsa. Para bapak gereja juga menegaskan bahwa Lukas menulis Injil untuk orang Yunani agar mereka mengenal kasih Allah yang melampaui batas Israel. Karena gaya bahasanya yang baik dan pesannya yang universal, Injil Lukas sering dianggap sebagai jembatan antara iman dan sejarah antara Yerusalem dan dunia. Dari Injil Lukas ini, kita tahu bahwa janji kedatangan Tuhan saat Injil sudah diberitakan ke semua bangsa, semua kaum, dan semua suku. Lukas 24 ayat 47 terjemahan baru adalah berbunyi demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Intinya adalah, atau kesimpulannya adalah, dari Injil Lukas ini, kewajiban kita adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan akan kasih karunia Tuhan, bukan penghakiman, bukan memojokkan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia, siapapun, dimanapun engkau berada. Yesus mati untukmu dan untukku, karena perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Perbuatan kita tidak dapat membuat kita masuk surga. Hanya penebusan Kristus saja yang membuat kita hidup benar dan dilayakkan untuk hidup dalam kekekalan di surga nanti. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sampaikan Injil atau kabar baik ini kepada segala suku bangsa. Jangan lupakan amanat agung Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami terus menjadi saksi-Mu, untuk kami terus memberitakan akan kebaikan Tuhan, untuk kami terus memberitakan akan kasih karunia
yang Tuhan sudah berikan untuk semua umat manusia, bahwa Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami, berikan kami keberanian untuk kami memberitakan akan kasih karunia Tuhan, sehingga Injil dapat diberitakan ke segala suku bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.